Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavilam Suprapto dengan NIM G05219024. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang berjudul Observasi Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia. Sebelumnya, saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, selanjutnya menuju ke materi. Observasi ini dilakukan di Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang berada di Jalan Pucang Anom nomor 57 Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf. Yang pertama adalah apa saja nilai-nilai dasar budaya pada staf. Nilai dasar hukum yang pertama kami adalah kejujuran, ditanamkan di Inisiatif Zakat Indonesia, karena kejujuran nomor 1 tidak boleh berbohong. Karena ini yang kita jalankan adalah amanah langit kalau bahasa kita. Karena ini perintah Al-Quran tentang zakat, maka harus jujur, betulkan baik menerima maupun mengeluarkan, terutama menyalurkan, benar atau tidak, tepat atau tidak. Kemudian budaya selanjutnya adalah disiplin. Disiplin di Inisiatif Zakat Indonesia ini menjadi catatan yang tinggi juga, maka semua kita buat dengan aturan yang jelas, mulai jam kerja, prosedurnya, tata kelola ini kita buat secara tertulis, disiplin dalam menjalankan setiap aturan yang ada. Kemudian taat kepada aturan, tidak ada yang diistimewakan di sini. Semua diperlakukan dalam posisi yang sama. Ya, walaupun pimpinan barangkali kepala, layanan ini tidak hal menjadi pokok utama di Inisiatif Zakat Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah apakah Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia menerapkan prinsip GCG baik dalam motivator untuk lembaga maupun untuk seluruh staf Lembaga Amil Zakat Insan Madani? Jawabannya adalah iya, tentu kita menerapkan itu, karena definisi dari amil itu yang kita dapat bahwa amil itu adalah orang yang terorganisir, yang bekerja secara profesional, intinya begitu. Sehingga kalau tidak melaksanakan GCG atau tata kelola yang baik, tentu kita tidak boleh mengatakan diri kita amil atau lembaga amil, yang dari definisi itu adalah bahwa tenaga kerja profesional atau tertata dengan baik. Itulah maka kita berhak memperoleh dana amil atau mendapatkan gaji. Jadi kalau kita tidak dapat melaksanakan tata kelola yang baik, kita tidak disebut amil. Artinya kita tidak boleh meminta dana amil atau gaji itu, kita harus terapkan perorangan maupun kelembagaan, maka dibuat betul bagaimana job desk-nya, batasan wewenang, struktur, yaitu dengan jelas kita uraikan, kita buat, insya Allah seperti itu. Namanya rencana kerja. Dan yang ketiga adalah dari beberapa prinsip GCG, prinsip manakah yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia dalam hal laporan keuangan? Kalau itu jelas mengacu pada standar akuntansi Indonesia yang dikeluarkan. Kalau di zakat jelas BSAK 109 dengan aturan-aturan Basnas yang dikeluarkan Basnas di Indonesia, kan itu jelas. Laporan keuangan kita harus memenuhi kata-kata akuntabel dan transparansi, sehingga dapat dipercaya atau pihak yang membaca atau berkepentingan dapat dengan jelas membaca laporan keuangan, kita tidak menyesatkan informasi yang mereka dapatkan. Prinsip itu kita pegang, salah satunya bahwa kita diaudit, lalu diaudit laporan keuangan kita, dan alhamdulillah opininya selalu WTB, wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya yang keempat, apa tujuan lembaga benar-benar menganut sistem syariah atau prinsip syariah?
Insya Allah ya, karena dalam struktur kerja kita harian kita ada Dewan Pengawas Syariah, sehingga semua aspek terutama penyaluran kita akan konsultasi dengan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Prinsipnya kalau Dewan Syariah tidak diperbolehkan, maka kita tidak akan tawar-menawar, maka dengan cara itu akan dibatalkan. Penyaluran itu tidak boleh dilaksanakan. Selanjutnya yang kelima, apakah staf mendapatkan pelatihan secara reguler atau khusus mengenai lembaga zakat? Insya Allah ya, secara reguler kita membuat pelatihan baik dalam mingguan, bulanan, nada yang berkala, termasuk mendatangkan narasumber-narasumber dari luar, dan ada ujiannya. Kita juga membuat evaluasi berupa ujian terhadap hasil pelatihan yang kita berikan, baik pelatihan yang bersifat teori maupun memang langsung ke lapangan. Untuk pelatihan kerelawan, kalau bahasa kita menuntut fisik yang baik, kita ada latihan untuk kebencanaan misalnya, seperti itu. Selanjutnya yang keenam, bagaimanakah prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia? Caranya dengan rapat rutin pengawasan itu dilakukan seminggu sekali untuk memberikan laporan, serta para pengawas senantiasa turun peduli terhadap kegiatan ataupun program-program yang berjalan di insan madani ini. Nah, dari manajemen terutama dari ketua yayasan jelas seminggu ada 2 kali untuk melakukan monitoring evaluasi kepada seluruh layanan langsung, jadi tidak ke perkantor. Administrasi saja juga langsung turun ke lapangan secara rutin, termasuk memberikan penguatan secara rutin di layanan dengan jadwal yang sudah ditentukan, di luar yang secara monitoring evaluasi yang seminggu 2 kali. Selanjutnya yang ketujuh adalah, apakah ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan atau pengontrol segala kegiatan ataupun operasional secara keseluruhan di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia? Jawabannya adalah ya, karena kita punya izin resmi, maka pengawasan kita ada dari Basnas, nada dari Departemen Agama, salah satunya laporan secara kontinu. Kita harus kirim ke 2 tempat itu. Selanjutnya yang ke-8 adalah, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Basnas atau Kemenak? Jawabannya adalah, mereka jelas lapor kita ya, kemudian mengadakan pembinaan kita diminta hadir rapat-rapat, misalnya kayak kemarin kita hadir di acara Rekornas, memberikan laporan, mengadakan koordinasi, kemudian kadang kita melaksanakan kumpul bersama mereka yang merupakan kegiatan-kegiatan atau ide-ide yang kita bisa laksanakan bersama. Kadang ke kantor melihat pekerjaan apa yang dilakukan sehari-hari, memberikan masukan-masukan seperti itu. Selanjutnya yang ke-9, kepada siapa saja laporan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan? Jawabannya adalah kepada Allah yang jelas, karena ini dana umat, kemudian kepada para yang berkepentingan, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, kemudian Basnas, lalu kemudian para donatur, dan kita semua di sini yang ada di dalam ini. Makanya kita dalam seminggu sekali, salah satunya masalah keuangan, kita rapat pimpinan. Bahasa kita itu akan dipaparkan biar semua mengetahui betulnya tentang keuangan kita ini. Selanjutnya yang ke-10, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Bentuknya laporan tertulis, kemudian dalam artian yang kita buat, misalnya buletin, kemudian di media sosial kita, di website kita ada laporan keuangan tertulis yang kita berikan tadi kepada donatur, kepada pihak pemerintah, itu jelas bentuknya kita sampaikan. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.